Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan hadirin sekalian dalam program Tarbiyat Online. Insya Allah tema kita hari ini adalah tentang sabar dan sholat sebagai kunci sukses dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 154, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin yang mulia, Rasulullah SAW bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan bersyukur dikala kita senang dan betapa mulianya sabar di saat kita ditimpa musibah. Bahkan kedua sifat inilah yang merupakan penyempurna keimanan seorang hamba. Hadrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, iman itu terbagi menjadi dua bagian, sebagiannya adalah sabar dan sebagian lainnya adalah syukur. Jadi keistimewaan seorang mukmin adalah bersyukur ketika mendapat kebahagiaan dan bersabar ketika mendapat cobaan. Artinya, dalam berbagai kondisi dan keadaan, hati dan pikirannya selalu terpaut hanya kepada Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu selalu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, pria, kemudian wanita, tua, muda, susah maupun senang, dan lain-lain. Artinya bahwa roda kehidupan selalu berputar. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang hidupnya akan sedih terus. Ada kalanya dia pun bisa tersenyum dan merasa bahagia. Begitu pula tidak selamanya hidup ini sesuai keinginan kita. Orang yang nampaknya secara lahiriah berkecukupan, ada kalanya dia pun bisa bersedih dan menangis. Mengapa demikian? Inilah penzahiran sifat Rahman dan Rahim Allah Ta'ala. Hikmahnya adalah supaya kita selalu mawas diri dan menyadari bahwa bagaimanapun kita adalah hamba Allah yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Hadrat Masih Maud Salam telah menjelaskan betapa berharganya nilai sebuah karunia. Beliau menggambarkan ketika rasa haus melanda, maka kita akan merasakan betapa berharganya nilai seteguk air. Sehingga seorang kaya raya yang sedang musafir di padang belantara gurun pasir akan rela menukar hartanya dengan sebotol air minum untuk menghilangkan rasa dahaganya. Ketika seseorang merasa sangat lapar, maka dia akan merasa sangat berterima kasih ketika ada seorang yang memberinya sepotong roti. Ketika ada seorang yang sakit, maka betapa dia akan merasakan nikmatnya kesehatan. Inilah fenomena hidup yang kadang banyak orang tidak menyadarinya. Hadirin yang berbahagia, Huzur tercinta telah memberikan pemahaman kepada kita begitu indah berdasarkan ayat tadi. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menasihatkan kepada kita untuk berlaku sabar sambil tetap menunaikan sholat. Salah satu arti dari perkataan sabar adalah apabila seseorang mendapat suatu kemalangan, ia tidak mengeluh melainkan tabah sambil menunjukkan perangai cerah. Ia tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan betul-betul menjaga perasaan. Kadang-kadang karena beban berat yang harus dipikul, sehingga seseorang dengan tidak sadar mengeluarkan dari mulut kata-kata yang tidak layak dan merupakan keluhan terhadap Tuhan yang Maha Perkasa. Dan hal ini harus dihindari. Kemudian arti sabar yang kedua adalah bahwa seseorang harus tetap dan teguh dalam pendiriannya. Yang ketiga adalah perintah Allah yang Maha Kuasa harus tetap dipegang erat-erat dan harus berbuat sesuai dengan itu semua. Kemudian dia tidak boleh menyimpang dari apa yang telah Tuhan melarangnya. Hadirin sekalian, jadi perkataan sabar, Huzur jelaskan, yaitu bila saja menghadapi percobaan dan ujian atau kesulitan apapun, maka dia harus hadapi dengan tabah dan tahan mental
serta hati teguh dan jangan bimbang. Jika tidak, akan membawa kegoncangan dan kelemahan iman. Dan yang kedua ialah bahwa dia harus selalu memperhatikan dan mentaati hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan harus berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa dengan penuh tawakal kepadanya. Untuk memperkuat keimanan, keteguhan hati, perkataan sholat juga sudah difirmankan di dalam ayat tersebut. Ini berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan dan memerintahkan kepada kita untuk tidak melupakan sholat dan harus banyak memanjatkan doa kepadanya di dalam menghadapi ujian atau percobaan dan kesulitan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dunia adalah darul amal, tempat bagi kita untuk banyak beramal, banyak beribadah, beramal soleh yang merupakan bekal untuk kita demi menghadapi kehidupan kekal di yaumul akhir. Selain itu, dunia pun disebut juga sebagai darul masaib, yaitu tempatnya musibah ataupun ujian. Dan melalui ujian itulah kita akan mendapatkan ganjaran dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan melihat betapa zahirnya pertolongan Allah taala. Kadangkala hidup ini berjalan sesuai keinginan kita, doa-doa kita dikabulkan sesuai harapan, namun terkadang juga Allah menguji kita, seakan permohonan kita tidak dikabulkannya. Padahal Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Namun satu hal yang harus kita catat, bahwa kita harus selalu berhusnuzon ataupun berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, wabah penyakit yang melanda saat ini adalah merupakan ujian bagi kita semua. Dan wabah ini menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita, baik ekonomi, ketahanan pangan, pendidikan, dan lain-lain. Bagi yang imannya lemah, bisa saja menjadi putus asa, dia menjadi stres atau kehilangan harapan dan akal sehat. Tetapi bagi yang menjalaninya dengan mawas diri, dengan sabar, dan terus meningkatkan sholat dan doa-doa, maka insya Allah dia akan menghadapinya dengan tenang dan tawakal melewati ujian ini. Seorang filosof muslim yang terkenal bernama Ibnu Sina, beliau berkata, kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Hadirin sekalian, jadi ketika kita diperintahkan untuk bersabar, maksudnya bukan berarti kita berdiam diri, tidak berbuat apa-apa atau pasif, kemudian malas berusaha dan tidak berikhtiar. Justru sebaliknya, maka dia harus menghadapi ujian tersebut dengan ikhlas, tidak boleh berputus asa, terus berikhtiar sampai batas maksimal, dan terus-menerus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat dan pertolongannya. Yang kedua, yaitu sholat dan doa-doa, karena sesungguhnya dengan sholat dan doa-doa tersebut, ini akan menjadi wasilah ataupun sarana untuk menarik karunia dan pertolongan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji, barang siapa yang bertawakal, bertakwa kepadanya, maka Allah Ta'ala akan mencukupi segala keperluan kita. Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar kepada kita, dan Allah Ta'ala akan menganugerahkan rezeki kepada kita di tempat yang tidak disangka-sangka. Mengapa sabar dan sholat harus dilakukan bersamaan? Karena jika sabar saja dan tidak diiringi dengan doa, maka usaha kita akan jauh dari keberkatan Allah Ta'ala dan akan menjadi sia-sia. Begitupun sebaliknya, jika hanya berdoa saja tanpa diikuti dengan ikhtiar yang maksimal, maka ini sama saja dengan menantang Allah Ta'ala. Ibaratnya orang yang tercebur ke dalam sungai yang dalam, lalu dia berteriak-teriak meminta tolong, sedang di sana tidak ada orang lain. Jika dia sendiri tidak berusaha keras untuk menyelamatkan dirinya, maka teriakan-teriakannya tersebut sama sekali tidak ada gunanya. Hadirin sekalian, perlu kita fahami bahwa janji perlindungan Allah Ta'ala dan pertolongannya bagi setiap Ahmadi ini hanya akan diberikan kepada mereka yang betul-betul taat mengamalkan perintah Allah Ta'ala dan betul-betul taat dan patuh melaksanakan nasihat daripada Huzur yang tercinta. Huzur Al-Khamis Aidallahu Ta'ala Birasril Aziz bersabda, apabila kita mencari perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu harus dilakukan dengan penuh sabar dan istiqomah yang sungguh-sungguh, dan harus selalu ingat
bahwa percobaan apapun yang dihadapi sifatnya hanya sementara. Allah Ta'ala telah berjanji dalam surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Ujian ini hanya sementara waktu. Karena itu mari kita jadikan situasi ini sebagai momentum yang baik bagi kita untuk menguatkan keimanan kita, menguatkan kesabaran kita, dan meningkatkan sholat serta doa-doa kita. Selain itu mari kita juga perkuat kepedulian sosial dan rasa solidaritas kita terhadap sesama yang sedang kesulitan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menzahirkan rahmat dan pertolongannya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.